Pada tanggal 11 Februari 1847, di sebuah kota kecil bernama Milan, Ohio, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah wajah dunia selamanya. Anak itu diberi nama Thomas Alva Edison. Ia merupakan anak ketujuh dan terakhir dari pasangan Samuel Ogden Edison Jr. dan Nancy Matthews Elliot. Sejak awal kehadirannya di dunia, Alva, begitu ia akrab dipanggil oleh keluarganya, bukanlah anak yang tumbuh dengan kemudahan fisik yang prima. Ia memiliki ukuran kepala yang cenderung lebih besar dari ukuran bayi normal pada umumnya, sebuah kondisi fisik yang sempat membuat orang tuanya merasa khawatir akan perkembangan mentalnya. Namun, di balik keunikan fisik tersebut, tersimpan sebuah mesin intelektual yang kelak tidak akan pernah berhenti berputar untuk memikirkan rahasia-rahasia alam semesta. Masa kecil Edison dipenuhi dengan dinamika perubahan ekonomi keluarga. Ketika ia berusia sekitar 7 tahun, usaha kayu milik ayahnya mengalami kemerosotan yang cukup parah akibat perubahan jalur kereta api yang memotong nadi perdagangan kota Milan. Kondisi ini memaksa keluarga Edison untuk mengemasi seluruh barang mereka dan berimigrasi ke Port Huron, Michigan. Di kota baru inilah petualangan intelektual Alva yang sesungguhnya dimulai. Port Huron memberikan suasana baru bagi pertumbuhan Edison, namun di sisi lain, kota ini juga menjadi panggung bagi salah satu kegagalan institusional terbesar dalam hidupnya, yaitu sekolah formal. Edison kecil hanya mengecap pendidikan sekolah formal selama kurang lebih 3 bulan. Sistem pendidikan pada masa itu sangat kaku dan sangat mengandalkan metode penghafalan secara mentah-mentah. Alva, yang memiliki kecenderungan bawaan untuk selalu mempertanyakan mengapa dan bagaimana terhadap segala sesuatu, dianggap sebagai murid yang sangat mengganggu jalannya kelas. Gurunya yang bernama Pendeta Reverend Engle, kehilangan kesabaran menghadapi rentetan pertanyaan konstan dari Edison. Sang guru mengecap Edison sebagai anak yang adlet, sebuah istilah pada abad ke-19 yang merujuk pada anak yang mengalami keterbelakangan mental, bingung, atau otaknya telah rusak. Mendengar penilaian kejam tersebut, Edison pulang ke rumah dengan air mata yang berlinang dan menceritakan segalanya kepada sang ibu. Nancy Edison, yang merupakan seorang mantan guru sekolah di Kanada dengan latar belakang pendidikan yang sangat baik, merasa sangat tersinggung dengan penilaian guru tersebut. Ia tahu persis bahwa putranya bukanlah seorang anak yang bodoh, melainkan seorang anak dengan rasa ingin tahu yang terlalu luas untuk dikurung dalam ruang kelas yang sempit dan doktriner. Nancy kemudian mengambil sebuah keputusan berani yang mengubah sejarah umat manusia. Ia mengeluarkan Edison dari sekolah dan memutuskan untuk mendidiknya sendiri di rumah melalui metode homeschooling. Di bawah bimbingan ibunya yang penuh kesabaran dan cinta, Edison mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Lebih dari sekadar pelajaran dasar, Nancy berhasil menanamkan rasa percaya diri yang sangat kokoh dalam diri Edison serta menumbuhkan kecintaan yang mendalam terhadap literatur dan ilmu pengetahuan. Edison mengalihkan energinya yang meluap-luap untuk membaca buku-buku berat yang melampaui usia rata-rata anak sebayanya. Ia melahap karya-karya sastra besar dari Edward Gibbon, William Shakespeare, dan juga buku-buku ilmiah yang rumit. Salah satu buku yang paling memengaruhi hidupnya adalah School of Natural Philosophy karya Richard Green Parker. Buku ini menjelaskan berbagai eksperimen ilmiah sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Buku tersebut bagaikan sebuah kunci yang membuka gerbang emas kreativitas dalam diri Edison. Ia tidak hanya membaca teori-teori di dalamnya, tetapi ia juga mempraktikkan setiap eksperimen yang tertulis dengan sangat presisi. Rasa ingin tahunya yang ekstrim seringkali membawa dirinya ke dalam situasi yang berbahaya dan menggelikan. Suatu hari, setelah mengamati bagaimana seekor angsa mengerami telur-telurnya hingga menetas, Edison kecil yang penasaran memutuskan untuk mencoba hal yang sama. Ia membuat sarang dari jerami di dalam gudang milik ayahnya, duduk di atas sekumpulan telur dengan harapan dapat menetaskannya sendiri dengan kehangatan tubuhnya. Hasilnya tentu saja adalah kekacauan yang mengotori seluruh celananya, namun kejadian ini menunjukkan sebuah prinsip dasar yang kelak mendominasi seluruh hidupnya, pembuktian empiris melalui tindakan nyata jauh lebih berharga daripada sekadar mempercayai teori yang melayang di udara.
Ketika menginjak usia sekitar 12 tahun, rasa ingin tahu Edison mulai beralih ke dunia praktis dan kemandirian ekonomi. Ia menyadari bahwa eksperimen kimia yang sering ia lakukan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membeli bahan-bahan laboratorium. Alfa kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk bekerja sebagai penjual koran, permen, dan buah-buahan di jalur kereta api Grand Trunk Railway yang menghubungkan Port Huron dengan Detroit. Setiap pagi, ia naik kereta api dan menjajakan barang dagangannya kepada para penumpang, lalu menghabiskan waktu luangnya di Detroit dengan membaca buku di perpustakaan kota sebelum kembali pulang pada malam hari. Pekerjaan di kereta api ini tidak meredam hasrat ilmiahnya, melainkan justru memperluas ruang geraknya. Edison berhasil membujuk kondektur kereta untuk mengizinkannya mendirikan sebuah laboratorium kimia kecil di dalam gerbong barang yang kosong. Di sela-sela waktu kerjanya menjajakan koran, ia akan mengunci diri di dalam gerbong tersebut untuk mencampur berbagai macam zat kimia. Namun, kehidupan di atas rel ini tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, akibat guncangan kereta yang sangat keras, sebotol fosfor fosfat pecah dan jatuh ke lantai gerbong, memicu kebakaran hebat di dalam gerbong barang tersebut. Kondektur yang sangat marah segera memadamkan api, memukul telinga Edison, dan melemparkan seluruh peralatan laboratoriumnya keluar dari kereta. Pada pemberhentian berikutnya, kejadian traumatis ini seringkali dikaitkan sebagai salah satu penyebab utama gangguan pendengaran serius yang dialami Edison sepanjang sisa hidupnya, meskipun Edison sendiri di kemudian hari menyatakan bahwa gangguan pendengarannya disebabkan oleh demam berdarah yang dideritanya saat kecil. Meskipun mengalami insiden kebakaran, Edison tidak pernah menyerah. Kehilangan ruang di kereta membuatnya kembali berkreasi di rumah. Di ruang bawah tanah rumah ibunya, ia membangun kembali laboratoriumnya dengan skala yang lebih besar. Ia memberi label racun pada setiap botol kimianya agar tidak ada orang lain di rumah yang berani menyentuh atau mengacaukan susunan eksperimennya. Dari sinilah, dari sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan pengap di Port Huron, karakter seorang penemu besar dunia mulai ditempa oleh api kegigihan, kerja keras, dan rasa ingin tahu yang sama sekali tidak mengenal kata batas. Kehidupan Thomas Alva Edison mengalami titik balik yang sangat dramatis pada musim panas tahun 1862. Ketika ia sedang berada di stasiun kereta api Mount Clemens, Michigan, ia melihat seorang anak kecil berusia 3 tahun. Bernama Jimmy Mackenzie sedang bermain-main di atas rel kereta api. Tanpa disadari oleh anak itu, sebuah gerbong barang yang bergerak cepat tanpa kendali meluncur lurus ke arahnya. Melihat bahaya maut yang mengancam di depan mata, Edison tanpa berpikir panjang melepaskan seluruh barang dagangannya dan melompat ke atas rel, menangkap anak itu, dan berguling ke tempat yang aman tepat sedetik sebelum gerbong maut tersebut melintas. Ayah dari anak tersebut, Joe Mackenzie, yang merupakan seorang kepala stasiun di tempat itu, merasa sangat berutang budi atas tindakan heroik Edison yang telah menyelamatkan nyawa putranya. Sebagai bentuk rasa terima kasih yang tak terhingga, Mackenzie menawarkan sebuah kesempatan emas yang kelak mengubah arah karir Edison secara radikal. Ia menawarkan untuk melatih Edison menjadi seorang operator telegraf profesional. Pada pertengahan abad ke-19, teknologi telegraf adalah puncak dari revolusi komunikasi global, sebuah internet pada zamannya yang menghubungkan kota-kota besar dan mengalirkan informasi dengan kecepatan arus listrik. Edison menerima tawaran tersebut dengan antusiasme yang luar biasa. Baginya, telegraf bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sebuah manifestasi keajaiban sains kelistrikan yang sangat ingin ia bedah dan kuasai sepenuhnya. Hanya dalam waktu beberapa bulan, berkat kecerdasan di atas rata-rata dan dedikasi yang tanpa kenal lelah, Edison berhasil menguasai kode Morse dengan sangat fasih. Ia pun resmi memulai karirnya sebagai operator telegraf keliling, sebuah profesi yang membawanya mengembara ke berbagai kota di seluruh penjuru Amerika Serikat selama masa Perang Saudara Amerika. Ia berpindah-pindah dari Port Huron ke Adrian, Toledo, Fort Wayne, Indianapolis, Cincinnati, hingga Louisville. Kehidupan sebagai operator telegraf keliling ini adalah masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi, pola makan yang buruk, dan jam kerja malam yang sangat melelahkan. Namun, bagi Edison,
Masa-masa ini adalah universitas yang sesungguhnya. Karena pendengarannya yang semakin memburuk, Edison justru menemukan sebuah keuntungan mekanis yang tidak terduga. Telinganya yang tuli sebagian membuatnya mampu meredam suara bising yang terjadi di sekitar ruang kantor telegraf yang ramai, sehingga ia bisa berkonsentrasi penuh pada ketukan kode Morse yang masuk melalui instrumen penerimanya. Ia mengembangkan kemampuan luar biasa untuk menyalin pesan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tulisan tangan yang sangat rapi. Namun, Edison tidak pernah puas hanya menjadi seorang operator yang bertugas mengirim dan menerima pesan. Ia mulai membongkar instrumen telegraf yang ada, mempelajari sirkuit listriknya, dan mencoba memodifikasi komponen mekanisnya agar bekerja dengan jauh lebih efisien. Selama periode pengembaraan ini, Edison seringkali bekerja pada shift malam yang sepi, sebuah pilihan yang ia ambil dengan sengaja agar ia memiliki waktu luang yang panjang untuk melakukan eksperimen ilmiahnya sendiri ketika para bosnya sudah tertidur lelap. Di Louisville, Kentucky, ketika ia bekerja untuk agensi berita Associated Press, ia mengubah ruang kerjanya menjadi sebuah laboratorium kelistrikan semi-permanen. Sifat eksperimennya yang eksperimental lagi-lagi membawa petaka. Suatu malam di tahun 1867, ketika ia sedang bereksperimen dengan baterai asam timbal, ia tidak sengaja menumpahkan asam sulfat ke lantai. Asam yang sangat korosif tersebut merembes menembus papan lantai dan menetes tepat di atas meja kerja bosnya yang berada di lantai bawah. Keesokan paginya, Edison langsung dipecat dari pekerjaannya tanpa ampun. Pemecatan demi pemecatan akibat eksperimen yang ceroboh tidak membuat semangat Edison surut sedikit pun. Ia memutuskan untuk pergi ke Boston, sebuah kota yang pada masa itu merupakan pusat intelektual dan sains yang sangat maju di Amerika Serikat. Di Boston, ia bekerja untuk perusahaan Western Union, namun pikirannya telah sepenuhnya terfokus pada dunia inovasi dan penemuan mandiri. Pada tahun 1869, di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Edison berhasil mematenkan penemuan pertamanya yang resmi, sebuah alat perekam suara elektronik untuk pemungutan suara di parlemen, Electrographic Vote Recorder. Alat ini dirancang untuk mempercepat proses penghitungan suara di Kongres agar menjadi lebih efisien dan akurat. Dengan penuh rasa percaya diri, Edison membawa alat ciptaannya tersebut ke Washington DC untuk dipresentasikan di hadapan sebuah komite parlemen. Namun, di luar dugaannya, para politisi di sana menolak keras alat tersebut dengan alasan yang sangat politis. Mereka mengatakan bahwa kecepatan dalam penghitungan suara justru akan merusak dinamika politik karena menghalangi hak para anggota parlemen untuk melakukan lobi atau menunda jalannya pemungutan suara melalui retorika yang panjang. Kegagalan komersial pertama ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga dan menjadi batu penjuru bagi filosofi bisnis Edison di masa depan. Ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah lagi membuang waktu, energi, dan uang untuk menciptakan suatu alat yang tidak memiliki pasar komersial yang jelas dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dari Washington, dengan kondisi keuangan yang hancur dan terbelit utang, Edison memutuskan untuk mengadu nasib ke New York City. Di kota metropolitan yang kejam ini, ia sempat hidup menggelandang dan tidur di lantai ruang bawah tanah sebuah perusahaan teknologi komunikasi saham. Keberuntungannya berubah total ketika alat pengirim harga saham utama di perusahaan tersebut mengalami kerusakan parah yang membuat seluruh aktivitas perdagangan menjadi lumpuh total. Di saat para insinyur senior perusahaan kebingungan, Edison maju dan menawarkan diri untuk memperbaikinya. Hanya dalam waktu beberapa jam, ia berhasil menemukan kerusakan mekanis kecil dan memperbaikinya dengan sempurna. Terkesan dengan kejeniusannya, ia langsung diangkat menjadi kepala mekanik dengan gaji yang sangat besar, sebuah titik awal yang membawanya keluar dari kemiskinan dan membuka jalan lebar menuju kesuksesan finansial yang sesungguhnya. Dengan modal finansial yang berhasil ia kumpulkan dari perbaikan dan pengembangan sistem telegraf pasar saham, Thomas Alva Edison akhirnya mampu mewujudkan impian terbesarnya. Pada tahun 1876, ia mendirikan sebuah fasilitas penelitian dan pengembangan mandiri di sebuah desa terpencil bernama Menlo Park, New Jersey. Tempat ini bukanlah sebuah pabrik manufaktur biasa,
melainkan laboratorium riset industri pertama di dunia yang diorganisasi secara sistematis. Di Menlo Park, Edison mengumpulkan sekelompok ilmuwan, insinyur, pengrajin kaca, dan ahli mekanik berbakat dari berbagai belahan dunia. Ia menciptakan sebuah konsep modern yang kita kenal sekarang sebagai pabrik penemuan, di mana inovasi tidak lagi lahir dari kebetulan semata, melainkan diproduksi secara massal melalui kerja tim yang terstruktur. Di laboratorium Menlo Park inilah julukan legendaris The Wizard of Menlo Park atau Sang Penyihir Menlo Park lahir dan disematkan kepadanya oleh media massa dunia. Salah satu penemuan pertama yang benar mengguncang peradaban manusia dari tempat ini adalah fonograf, pada tahun 1877. Sebelum penemuan ini lahir, manusia sama sekali tidak memiliki teknologi untuk merekam dan memutar kembali suara vokal manusia. Suara yang telah diucapkan akan hilang selamanya di telan waktu. Ketika Edison berhasil merekam suaranya sendiri yang sedang menyanyikan lagu anak-anak, Mary Had a Little Lamb, pada selembar kertas timah yang dililitkan pada silinder berputar, dunia terperangah tak percaya. Alat ini membuat Edison diundang ke gedung putih untuk mendemonstrasikan keajaiban tersebut di hadapan Presiden Rutherford B. Hayes. Namun, puncak dari segala pencapaian ilmiah dan industri Edison di Menlo Park tidak lain adalah pengembangan lampu pijar elektrik yang praktis dan komersial. Penting untuk dicatat dalam sejarah bahwa Edison bukanlah orang pertama yang memiliki ide atau menciptakan lampu listrik. Sebelum dirinya, sudah ada puluhan ilmuwan lain seperti Sir Joseph Swan di Inggris yang telah berhasil menciptakan prototipe lampu listrik. Namun, lampu-lampu ciptaan terdahulu memiliki kelemahan yang sangat fatal. Dayanya terlalu besar, harganya sangat mahal, dan yang paling krusial, filamen di dalamnya akan terbakar habis dalam hitungan menit saja, sehingga tidak mungkin digunakan untuk keperluan rumah tangga. Edison melihat tantangan ini bukan sebagai masalah teoritis, melainkan sebagai masalah teknik material dan optimasi sistem. Ia menetapkan tujuan untuk menemukan sebuah material filamen yang memiliki resistensi listrik yang tinggi dan mampu bertahan menyala selama ratusan jam di dalam bola kaca yang hampa udara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Edison dan timnya meluncurkan salah satu kampanye penelitian paling masif dan melelahkan dalam sejarah sains modern. Mereka menguji lebih dari 6.000 bahan organik berbeda yang dikirim oleh para agen pencari dari seluruh penjuru dunia, mulai dari serat labah-labah, bulu kuda, kertas, kulit buaya, hingga berbagai jenis tumbuhan tropis. Setiap kali sebuah eksperimen mengalami kegagalan dan filamen terbakar menjadi abu dalam beberapa menit, Edison tidak pernah menganggapnya sebagai sebuah kegagalan yang sia-sia. Dengan filosofinya yang sangat terkenal, ia menghibur para asistennya yang mulai putus asa dengan mengatakan, "Saya tidak gagal. Saya hanya berhasil menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Bagi Edison, mengeliminasi material yang salah adalah sebuah langkah maju yang pasti untuk mendekatkan dirinya pada material yang tepat. Kegigihan tanpa batas ini akhirnya membuahkan hasil yang manis pada bulan Oktober 1879. Tim Edison berhasil menciptakan sebuah filamen dari benang katun yang dikarbonisasi yang mampu bertahan menyala selama 13,5 jam penuh tanpa putus. Tidak puas sampai di situ, Edison terus menyempurnakan penemuannya dengan menggunakan filamen yang terbuat dari serat bambu Jepang yang diproses secara khusus. Filamen bambu baru ini mampu bertahan menyala hingga lebih dari 1.200 jam. Keberhasilan ini menandai lahirnya era baru bagi peradaban manusia. Malam yang gelap gulita kini dapat diubah menjadi terang benderang hanya dengan menekan sebuah saklar listrik. Pengaruh penemuan ini sangat revolusioner, mengubah pola tidur manusia, meningkatkan produktivitas industri di malam hari, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi global secara eksponensial. Namun, Edison menyadari bahwa sebuah bola lampu pijar tidak akan ada gunanya jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap arus listrik yang mengalir ke rumah-rumah mereka. Oleh karena itu, ia mulai merancang sebuah sistem utilitas listrik yang lengkap dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Ia menciptakan dinamo raksasa untuk pembangkit listrik, kabel bawah tanah yang terisolasi dengan aman, alat pengukur pemakaian listrik, meteran, serta sekring pengaman.
Pada tanggal 4 September 1882, Edison meresmikan stasiun pembangkit listrik komersial pertama di dunia yang terletak di Pearl Street, New York City. Ketika saklar utama dinyalakan, aliran listrik arus searah, DC, menyebar ke wilayah Manhattan, menerangi puluhan bangunan perkantoran dan rumah, serta secara resmi membawa umat manusia keluar dari zaman kegelapan lilin dan gas menuju zaman keemasan elektrifikasi modern. Meskipun Thomas Alva Edison telah meraih kesuksesan yang sangat luar biasa dan diakui sebagai pahlawan industri global, dekade berikutnya dalam hidupnya dipenuhi dengan persaingan bisnis dan teknologi yang sangat sengit, yang kelak dicatat dalam sejarah sebagai Perang Arus, War of the Currents. Konflik besar ini berpusat pada perdebatan mengenai sistem transmisi tenaga listrik mana yang paling aman dan efisien untuk digunakan secara massal oleh masyarakat dunia. Edison, yang telah menginvestasikan seluruh kekayaan, paten, dan reputasinya pada sistem arus searah, direct current, DC, menghadapi tantangan berat dari George Westinghouse dan seorang ilmuwan visioner mantan karyawannya sendiri yang sangat jenius, Nikola Tesla, yang mempromosikan sistem arus bolak-balik, alternating current, AC. Sistem DC milik Edison memiliki keterbatasan teknis yang sangat besar, yaitu tegangannya tidak dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mudah, sehingga arus listriknya hanya mampu menempuh jarak maksimal sekitar 1 mil sebelum dayanya melemah drastis. Ini berarti, untuk menerangi sebuah kota besar, Edison harus membangun ratusan stasiun pembangkit listrik kecil di setiap sudut blok kota, sebuah investasi yang sangat mahal. Di sisi lain, sistem AC yang dikembangkan oleh Tesla dan Westinghouse menggunakan transformator yang memungkinkan listrik bertegangan tinggi dikirim melalui kabel tipis melewati jarak ratusan mil dengan sangat efisien sebelum diturunkan tegangannya untuk digunakan dengan aman di rumah-rumah penduduk. Melihat dominasi bisnisnya terancam secara radikal, Edison melakukan sebuah kesalahan taktis terbesar dalam karirnya dengan meluncurkan kampanye hitam, propaganda negatif, yang agresif untuk mendiskreditkan sistem AC. Ia berusaha meyakinkan publik dan pemerintah bahwa arus AC sangat berbahaya dan mematikan. Edison bahkan terlibat dalam demonstrasi publik di mana ia menyengat berbagai jenis hewan dengan arus listrik AC untuk menunjukkan efek fatalnya. Puncak dari kampanye ini adalah keterlibatan rahasia timnya dalam merancang kursi listrik pertama untuk eksekusi hukuman mati di penjara dengan menggunakan generator AC milik Westinghouse, dengan tujuan agar masyarakat mengasosiasikan arus AC sebagai arus pembunuh. Namun, kebenaran ilmiah dan efisiensi ekonomi tidak dapat dibendung oleh propaganda. Sistem AC terbukti jauh lebih superior untuk elektrifikasi skala besar, dan Edison akhirnya harus merelakan kekalahannya dalam perang arus tersebut, yang berujung pada penggabungan perusahaannya menjadi General Electric, GE, yang mengadopsi sistem AC. Meskipun mengalami kekalahan dalam perang arus, energi kreatif Edison tidak pernah padam. Ia memindahkan fokus penelitiannya ke fasilitas baru yang jauh lebih besar di West Orange, New Jersey. Di tempat baru ini, ia terus melahirkan inovasi-inovasi mutakhir yang membentuk industri hiburan modern. Bersama dengan asistennya yang setia, William Kennedy Dixon, Edison mengembangkan kinetoskop, kinetoskope, dan kinetograf, kamera film dan alat pengintip gambar bergerak pertama di dunia. Penemuan ini merupakan fondasi utama bagi lahirnya industri perfilman Hollywood. Edison juga mengembangkan baterai penyimpanan alkalin yang sangat kuat dan tahan lama, yang awalnya ia rancang untuk mobil listrik, serta berkontribusi besar dalam industri pengolahan biji besi dan pembuatan semen Portland. Di sepanjang hidupnya, Edison berhasil mencatatkan rekor luar biasa dengan memiliki 1093 paten atas namanya di Amerika Serikat saja, belum termasuk ratusan paten lain yang tersebar di berbagai negara Eropa. Ia menikah 2 kali, pernikahan pertamanya dengan Mary Stilwell yang memberinya 3 anak berakhir dengan duka. Ketika Mary meninggal di usia muda, dan ia kemudian menemukan kebahagiaan kembali bersama istri keduanya, Minna Miller, yang mendampinginya hingga akhir hayat dan memberinya 3 anak lagi. Edison menerapkan etos kerja yang sangat ekstrim sepanjang hidupnya, seringkali hanya tidur selama 4 jam dalam sehari dan bekerja di laboratorium selama berhari-hari tanpa pulang ke rumah,
sebuah dedikasi yang ia rangkum dalam kutipan. Abadinya yang sangat terkenal, Genius adalah 1% inspirasi, 99% keringat. Pada tanggal 18 Oktober 1931, di usianya yang ke-84, sang penyihir legendaris itu akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di kediamannya di Glenmont, West Orange, New Jersey, akibat komplikasi penyakit diabetes. Sebagai bentuk penghormatan terakhir yang sangat megah dan mengharukan dari seluruh dunia, Presiden Amerika Serikat Herbert Hoover mengimbau seluruh warga negara untuk mematikan lampu listrik di rumah mereka selama 1 menit pada malam pemakaman Edison, ketika kegelapan menyelimuti kota-kota besar. Sejenak, dunia kembali diingatkan betapa besarnya jasa Thomas Alva Edison. Lentera kehidupan yang ia nyalakan. Melalui kerja keras dan kejeniusannya tidak pernah benar-benar padam, ia telah mengusir kegelapan fisik dari malam-malam manusia dan menyalakan api inspirasi yang akan terus menerangi jalan peradaban modern hingga akhir zaman.